Setelah maju ke babak 8 besar Liga Eropa, pencarian Manchester United untuk trofi lainnya berlanjut pada Sabtu malam ketika sesama tim Liga Premier, Fulham, mengunjungi Old Trafford untuk perempat final Piala FA. Pasukan Erik ten Hag telah menyingkirkan Everton, Reading dan West Ham United untuk mencapai 8 besar, menang 3-1 setiap kali saat mereka mencari mahkota Piala FA ke-13 dan yang pertama sejak musim 2015-16. Manchester United telah mencetak gol di masing-masing dari 25 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Fulham FC di semua kompetisi. Jadi wajar untuk mengatakan bahwa The Cottagers akan membutuhkan setidaknya 2 gol atau lebih pada hari Minggu jika mereka ingin melaju melewati perempat final Piala FA. Sementara United secara substansial diunggulkan untuk lolos, mereka harus melakukannya tanpa bantuan beberapa pemain, Casemiro yang kena akumulasi kartu, dan duo winger yang cedera, Garnacho serta Antony. Membawa pulang 3 gelar piala di musim yang sama akan menjadi pencapaian besar bagi klub top manapun dan bagi Erik ten Hag. Ia berpotensi melakukannya di musim perdananya di Old Trafford, dan itu akan sangat mengagumkan. Melihat lawan yang tersisa, bagaimanapun, masih bisa ditaklukkan setan merah. Rival sekota City musuh terberat yang tersisa di Piala FA dan Juventus bisa dibilang paling kuat di Europa League. Antony, Alejandro Garnacho, Anthony Martial serta Christian Eriksen diragukan bisa tampil hadapi Fulham. Casemiro tidak dapat tampil karena kartu merah di laga versus Southampton. Setelah sembuh dari cedera dan memainkan peran pada Kamis malam, pemain pinjaman Bayern Munich, Marcel Sabitzer, dapat mengambil peran Casemiro, sementara pasangan Rafael Varane dan Luke Shaw yang cukup istirahat dapat kembali ke lini belakang. Scott McTominay yang tidak bermain versus Betis, nampaknya dipersiapkan Ten Hag khusus untuk laga ini. Sang gaffer bisa saja beralih ke pola 4-3-3, dengan McTominay jadi gelandang bertahan diapit duo gelandang, Bruno dan Sabitzer. Pellistri dan Sancho bisa mendapat kesempatan starting, dengan keduanya tampak paling fit dalam laga versus Betis. Weghorst bisa diistirahatkan dengan Rashford sebagai pemain nomor 9 di depan. Formasi ini rentan dalam serangan balik, tetapi paling efektif membongkar pertahanan Fulham. Kendati memiliki waktu persiapan yang pendek, 2 hari saja, pelatih Man United, Erik ten Hag tetap optimis. Ini adalah Piala FA dan pertandingan besar bagi kami, ucap Erik ten Hag. Sebuah janji bahwa ia akan menurunkan skuad terkuatnya demi mencapai semifinal. Kekalahan berturut-turut dari Arsenal dan Brentford telah memberikan pukulan telak bagi Fulham yang berada di peringkat 7 besar. Mereka turun ke peringkat ke-9. Tetapi lolos ke Eropa melalui rute Piala FA tetap menjadi kemungkinan bagi The Cottagers yang telah mengalahkan Hull City, Sunderland dan Leeds. Penampilan perempat final mewakili rekor terbaik Fulham di Piala FA sejak musim 2009-10, di mana mereka tersingkir oleh Tottenham Hotspur di 8 besar, tetapi sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir kali The Cottagers melangkah lebih jauh, mencapai semifinal dan final pada 2002 tetapi menyerah pada Chelsea. Marco Silva yakin Fulham cukup bagus untuk memenangkan Piala FA dan sangat ingin melihat klub kembali ke Stadion Wembley. Marco Silva masih ragu bisa menurunkan Tom Cairney, cedera pergelangan kaki, dan mantan pemain Arsenal dan Chelsea, Willian, yang cedera punggung. Begitu pula Neeskens Kebano, cedera Achilles, dan Layvin Kurzawa, cedera lutut, masih diragukan. Sementara Man United telah kehilangan gelandang tangguh mereka karena skorsing, Fulham menyambut andalan mereka kembali. Palhinha telah menjalani larangan 2 pertandingan karena akumulasi kartu kuning,
dan bisa menggantikan Sasa Lukic di tengah jika dia sudah fit. Cedric Soares juga kembali setelah tak bisa turun menghadapi klub induknya, Arsenal. Marek Rodak telah jadi starter keempat pertandingan Piala FA Fulham sebagai penjaga gawang musim ini. Namun sulit untuk menggantikan Bernd Leno kali ini. Daniel James harus memulai dari bangku cadangan melawan mantan klubnya. Pertandingan perempat final Piala FA antara Man United versus Fulham akan dipimpin referee Christopher Kavanagh. Dengan dibantu duo asisten referee Scott Leger dan Stephen Meredith. Ofisial keempat adalah David Kutte dengan wasit PAR Neil Swarbrick dan asistennya Natalie Aspinall. Statistik kunci duel United versus Fulham. 1. Kiper Fulham terakhir yang menjaga clean sheet di Old Trafford adalah Tony Macedo pada bulan April 1963. 2. Fulham tidak pernah menang dalam 15 pertandingan terakhir mereka, seri 3 kali dan kalah 12 kali di semua kompetisi melawan Setan Merah. 3. Manchester United telah mencetak gol di masing-masing dari 25 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Fulham di semua kompetisi. 4. Setan Merah sudah sekali bertemu dengan Fulham musim ini, yakni pada pekan ke-16 Premier League. Di kandang Fulham waktu itu, MU menang 2-1. Juan Mata telah mengumumkan dia akan kembali ke Manchester musim panas ini, tetapi dia akan mengadakan pameran tentang sepak bola daripada memainkannya. Pemain berusia 34 tahun itu meninggalkan Manchester United setelah menjalani masa 8 tahun setahun yang lalu dan akan kembali ke bekas rumahnya sebagai bagian dari Festival Internasional Manchester tahun ini. Mata, yang dikenal sebagai seniman di lapangan, akan menjadi kurator bersama pameran tentang permainan indah itu, bersama seniman yang berbasis di Berlin, Hans Ulrich Obrist. Sementara itu striker Manchester United, Mason Greenwood, terlihat bersama pasangannya yang sedang hamil di luar Langham Hotel di London. Menurut The Sun, wanita berusia 21 tahun itu berencana menikahinya dan telah memberitahu keluarganya tentang rencananya. Greenwood mengharapkan anak pertamanya setelah diketahui bahwa pasangannya hamil. Belum ada konfirmasi dari klub mengenai nasib sang striker di tim Ten Hag. Delegasi Qatar yang dikirim oleh Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani bertemu dengan eksekutif Manchester United di Old Trafford awal pekan ini. Dikatakan bahwa kelompok Qatar bersedia mengajukan proposal kedua minggu depan, yang diharapkan lebih dekat dengan harga yang diminta Glazer sekitar 6 miliar pound. Mereka telah memutuskan bahwa mereka siap membayar lebih untuk Setan Merah, karena sejarah klub dan sifat unik dari peluang untuk memimpin pengambil alihan yang sukses, karena fakta bahwa itu hampir tidak pernah muncul di pasar. Konsorsium bertemu dengan pejabat United pada hari Kamis setelah melakukan perjalanan ke Manchester dari London dengan kereta api, dengan diskusi dikatakan berakhir dengan catatan positif. Sheikh Jassim tidak menghadiri pertemuan itu secara langsung, manajer Ban Qatar malah mengirim tim ahli di bidang keuangan, perbankan, properti, dan hukum. Namun, tampaknya Ratcliffe akan berusaha menyaingi konsorsium Qatar pada tahap selanjutnya dari perang penawaran, dan berencana untuk mengajukan penawaran baru sebelum akhir minggu depan. Pria berusia 70 tahun itu juga mengunjungi Old Trafford sehari kemudian dan difoto di luar stadion setelah bertemu dengan para eksekutif klub bersama sejumlah perwakilan Ineos. Bos Manchester United, Erik ten Hag, tetap fokus untuk mencoba maju di kompetisi piala lainnya saat pembicaraan pengambil alihan meningkat di Old Trafford. Sang manajer membatasi dirinya saat bertemu dengan salah satu penawar, Sir Jim Ratcliffe pada Jumat 17 Maret, saat miliarder Inggris itu melanjutkan pembicaraan untuk membeli klub tersebut. Kita harus mengatur budaya kita, budaya pemenang, kata Ten Hag kepada wartawan setelah pertemuan. Kami adalah Manchester United. Kami harus memenangkan semua pertandingan.
Manchester United akan menghadapi pemegang rekor 6 kali juara Liga Eropa, Sevilla, di perempat final. Sementara Juventus menghadapi Sporting setelah pengundian diadakan di Nyong kemarin. Man United, yang mengalahkan Real Betis di kedua pertandingan babak 16 besar mereka, akan melakukan perjalanan ke Spanyol sekali lagi setelah dipasangkan menghadapi Sevilla yang terakhir memenangkan kompetisi pada tahun 2020. Sevilla lolos meski kalah di leg kedua dari Fenerbahce. Klub Spanyol tidak pernah kalah dari United dalam 3 pertemuan, terakhir mengalahkan mereka di semifinal pada tahun 2020. Alex Telles akan bisa diturunkan menghadapi klub pemiliknya, mengingat aturan UEFA mengizinkan pemain pinjaman menghadapi pemiliknya. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, menyoroti rekor Sevilla dalam kompetisi tersebut, tetapi mengatakan fokus langsungnya adalah pada pertandingan domestik. Ini akan sulit, mereka sangat berpengalaman di Liga Eropa, memenangkannya berkali-kali. Saya tidak tahu tim secara detail tapi bagi saya yang terpenting adalah sepak bola, dan saya tidak menantikan Sevilla, katanya. Pertama kami memiliki jeda internasional dan kemudian 3 pertandingan Premier League, jadi ada banyak waktu untuk fokus pada itu. Jelas semua lawan yang datang ke tahap Liga Eropa ini kuat, dan Anda harus memainkan sepak bola terbaik Anda jika ingin lolos.